Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana cara Tuhan memperbaiki agamanya yang telah rusak. Agama samawi atau agama langit yang turun dari sisi Allah Ta'ala pasti membawa pola yang sama. Satu, ada rasulnya. Dua, ada kitabnya. Dan tiga, ada wasilahnya, penghubungnya. Rasulullah itu bukan manusia ya. Rasulullah adalah nur Allah yang diutus ke dunia. Cuman Rasulullah itu menempati manusia, maka Rasulullah itu membawa wujud manusia. Rasulullah bukan manusia, tapi manusia disebut nabi. Jadi nabinya manusia ya, tapi Rasulullah itu bukan manusia. Nah, Rasulullah itu adalah di alam rohani, sedang di alam jasmani wujudnya adalah nabi. Rasulullah itu berlaku di seluruh dunia di zaman yang sama, cuman satu, jelas ya? Yes. Jadi utusan Allah itu di satu zaman, tidak dua ya. Yang disebut Rasulullah ya. Tapi nabi bisa jadi banyak. 2 boleh, 3 boleh, 17 boleh nggak? Boleh. Tapi yang namanya pembawa wasilah itu cuman satu. Walaupun khalifahnya banyak, bisa jadi. Jadi bedakan ya, Rasulullah itu rohaniyah, nabi adalah jasmaniyah. Yang kedua kitab. Kitab seluruh agama adalah kitab qadim, itu di alam roh. Tapi di alam jasad, di alam jasmani di dunia wujudnya adalah mushaf. Mushaf, Injil, Taurat, Zabur atau Quran. Itu wujudnya di dunia ya. Tapi kitab yang di alam roh adalah kitab qadim. Jelas ya? Yes. Dan yang ketiga adalah wasilah, adanya tali hubungan antara akhirat dan dunia, antar ars dan manusia. Yang Allah menerangkan tali wasilah itu ya, satu tali ujungnya aku pegang, satu tali ujung tali yang lain dipegang oleh kekasihku atau utusanku di dunia. Berarti ada hubungan antara dunia dan ars ya, atau malika midin. Jelas ya? Jelas. Nah, Allah memakai utusan, berarti Allah di dunia enggak? Tidak. Kalau kita undang Pak Camat nggak bisa datang ke sini, ada utusannya, berarti Pak Camat di sini nggak? Tidak. Tapi Pak Camat yang di sini diwakili oleh utusannya. Demikian juga Tuhan ya. Kita wajib mencari Tuhannya di dunia. Tuhannya di dunia siapa? Utusannya, yaitu wakilnya atau rasulnya. Tapi dia bukan Tuhan ya. Utusannya. Jelas ya? Jelas. Nah, utusannya berupa apa? Manusia ya. Gak usah dibantai, dia bukan binatang, bukan pula benda ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang utusan. Manusia bukan? Manusia. Maka wujudnya Allah yang di dunia atau wujudnya wakil Allah di dunia adalah seorang manusia. Tapi dia bukan Allah ya. Dia wujudnya, dia utusannya, dia yang membawa sambungan tali wasilah. Jelas ya? Jelas. Nah, tiga ini selalu ada dalam semua agama, yaitu
Rasul, kitab, dan wasilah. Nah, seluruh agama, seluruh Rasul ternyata apa? Mengakui Rasul-Rasul sebelumnya dan juga mengimani Rasul-Rasul berikutnya. Berarti semua Rasul ngeling nggak, saya tanya? Ngeling ya. Nabi Muhammad, Nabi di akhir zaman ya, apakah mengakui Nabi Isa? Mengakui. Nabi Musa? Mengakui. Dan juga gambaran ulama akhir zaman. Mengakui ya? Mengakui. Seluruh Nabi dan Rasul yang lewat jalan yang sama ternyata punya link, maka disebut rukun iman. Demikian juga kitab ya, semuanya ngeling ya. Quran, Injil, Taurat, Zabur, Bhagavad Gita atau segala macam ya, ternyata semua punya link. Di alam jasmaniahnya berbeda ya, karena terikat dengan wujud ya, 8 huruf ya. Tapi dalam rohaniah sama nggak? Sama. Nah, sebetulnya agama cuma satu ya. Buktinya apa? Ketika rusak, Allah memperbaiki agamanya, betul nggak? Nah, semisal ini bel ya. Bel ini rusak, kemudian bel ini diperbaiki. Kalau diperbaiki berarti barangnya sama nggak? Sama. Beda dengan diganti, beda ya? Beda. Diperbaiki, kalau diganti namanya lem biru, lempar dan Beli yang beli yang baru. Jelas ya? Jelas. Nah, agama yang rusak itu akan diperbaiki Allah. Berarti agama sama nggak pada dasarnya? Sama ya? Sama. Nah, sekarang saya tanya ya, bagaimana cara Allah memperbaiki atau memperbarui agamanya? Gampang ya. Kalau HP ini kita bawa ke tukang servis, kemudian tukang servisnya bilang, ini tadi yang saya ganti adalah apa? LCD-nya, misalkan ya. Maka yang rusak apa tadi? LCD-nya. Kenapa? Dari diganti LCD-nya, diperbarui, betul nggak? Handphonenya sama nggak? Sama. Tapi diganti LCD-nya. Berarti saya tanya, handphone yang tadinya rusak, rusak apanya? LCD-nya, betul ya? Dari apa Tuhan mengganti dengan yang baru? Itulah rusaknya. Nah, agama sejarah kan ada macam-macam agama ya. Padahal semua cuma satu ya. Hindu sama Islam sama nggak? Sama. Islam sama Buddha? Sama. Islam sama Kristen? Sama. Sama Yahudi? Sama. Gak perlu debat ya, karena logika nalar sudah cukup ya. Jika diperbagi, baiki berarti agama dasarnya sama. Beda dengan mengganti, betul ya? Kang Ibek ya? Nah, rusaknya agama, pelajari ya. Selalu Allah memperbaiki dengan diturunkannya Rasul, betul nggak? Dan kitab, betul ya? Dan wasilah, betul ya? Yang saya sebut tadi ya, semua ini akan ada di dalam perbaikan agama atau pembaruan agama. Nah, ternyata ya, yang diperbaiki adalah Rasul, kitab, dan wasilah. Jelas? Jelas. Tadi ya, ketika kita ke tukang servis, HP ini rusak, diganti LCD-nya. Berarti yang rusak apanya? LCD-nya, gampang. Nah, tapi di sini ya, ketika Allah mengganti ininya, sebetulnya intinya di mana? Rasulnya, wasilahnya, atau kitabnya? Di wasilahnya itu. Rasulnya adalah pembawanya, betul ya? Yaitu apa? Tali sambungan hubungan wasilah antara dunia dan akhirat, tepatnya ars ya. Nah, ketika Nabi diturunkan ya untuk memperbaiki agama yang lalu yang telah rusak, diturunkan Nabi ya. Apakah nabinya rusak? Tidak, karena nabinya telah wafat. Ya, betul ya? Tapi dan ya, Allah tidak akan melaknat agamanya sendiri ya. Yang Allah laknat adalah perilaku yang salah akan proses agama. Dari yang harusnya agama samawi menjadi agama ardi, yaitu umat telah mengingkari wasilah, mengingkari Rasul, dan mengingkari kitab. Jelas ya? Jelas. Maka Allah turunkan yang tiga ini.
Agar apa? Agar ada tali hubungan kembali. Dan di situ aja ya. Kenapa? Jika nggak ada hubungan, sholatnya sia-sia nggak? Sia-sia. Ibadah sia-sia nggak? Sia-sia. Nggak nyambung. Nggak ada yang praktek membuktikan, nggak ada ya. Nah, agama cuma satu ya, rusak diperbaiki lewat tadi 3 tadi ya. Nah, berarti inilah yang terjadi di zaman Islam yang sekarang. Saya tanya, dulu Yahudi rusak apanya? Apakah Nabi Musanya rusak? Tidak. Rusaknya adalah setelah ditinggal wafatnya Nabi Musa, kemudian umatnya berangsur mengingkari wasilah dan mengingkari khalifah-khalifahnya Nabi Musa, yang pada akhirnya tidak lagi ada hubungan sambungan wasilah lagi, betul ya? Betul. Maka Allah turunkan Nabi Isa. Jelas ya? Bunyinya itu apa? Memperbaiki. Berarti Hindu dan Yahudi dan Nasrani sama nggak? Sama. Nah, Nabi Isa membawa tali sambungan wasilah dan kitab ya. Kitabnya namanya Injil ya. Kemudian membuat manusianya agamanya makrifat lagi. Jelas ya? Kemudian ditinggal Nabi Isa, kemudian Nasrani rusak. Jelas ya? Jelas. Orang-orangnya tidak lagi mengakui wasilah ya, karena merasa bisa beragama langsung kepada Allah dan mengingkari khalifah-khalifahnya Nabi Isa. Nah ini ya, mengingkari khalifah-khalifahnya Nabi Isa, sehingga umat Nasrani kemudian kehilangan wasilah dan kehilangan sambungan akan Allah, betul enggak? Kemudian Allah turunkan lagi perbaikan dengan diturunkannya Nabi Muhammad. Jelas ya? Kenapa? Sambungan wasilahnya telah rusak. Nabi Muhammad membawa apa? Membawa tali sambungan wasilah lah, gitu enggak? Nah, tetapi demikian ya, ditinggalkannya Islam oleh Nabi Muhammad zahirnya, kemudian Islam pun berangsur rusak lagi. Nah, ternyata rusaknya apa? Pola yang sama. Rusaknya agama adalah kehilangan wasilahnya lagi dan tidak mengenali Rasul yang di zamanmu sendiri. Pada saat itu semuanya asyhadu alla ilaha illallah wa Isa Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa Musa Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua bersaksi akan Rasul di zamannya masing-masing, betul nggak? Betul. Nah sekarang ada nggak yang bersaksi dalam syahadatnya orang Islam sekarang? Yang dia harusnya bersaksi akan Nabi Muhammad yang di zaman ini dia adalah Rasulullah pembawa wasilah. Sudah nggak ada yang ngerti ya? Maka zaman ini Islam pun telah rusak. Rusaknya dari apa? Dari kehilangan sambungan tali wasilah dan tidak kenal Rasul zaman ini. Jelas ya, sama ya? Sama semua. Maka bagaimana cara Allah memperbaiki agamanya? Diturunkannya lagi Rasul. Jelas ya? Jelas. Yang fungsinya apa? Membawa tali sambungan hubungan wasilah. Tapi Rasul di akhir zaman nggak disebut Rasul. Dikenalkanlah istilah baru oleh Nabi Muhammad, yaitu waliyam mursida. Walinya manusia, mursyidnya bukan manusia ya. Falam tajidalahu waliyam mursida. Saya tanya, di zaman Nabi Muhammad ada nggak istilah mursyid? Belum ada. Itu dikenalkan Nabi untuk umat akhir zaman. Nah demikian ya. Yang membawa mursyid itu adalah wujud manusia. Dia adalah wali, dia adalah seorang manusia. Tapi mursyidnya manusia bukan? Bukan. Tapi wali yang mursyidnya manusia bukan? Manusia. Rasulullah manusia bukan? Bukan. Tapi menempati manusia, maka wujudnya Rasulullah serupa dengan manusia. Manusianya itu disebut Nabi, itu ya. Maka bedakan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad.
orang yang sama, kenapa kok memakai dua sebutan berbeda, betul nggak? Betul. Berarti ini adalah di dua dimensi yang berbeda, betul nggak? Betul. Betul nggak? Ini ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, betul nggak? Betul. Kalau cuma satu, ya, kenapa nggak disebut satu aja, betul nggak? Betul. Ya betul. Betul. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Bukan khusus saya ya, saya bersaksi akan diri saya. Wa ana Rasulullah, betul kan ya? Bukan. Demikian juga sholatnya Nabi Muhammad menunjuk ke depannya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad sholat pun makmum akan Muhammad yang Rasulullah di depan kalbunya. Sama kan dengan kita? Sama. Berarti fix ya, Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu dua unsur di dimensi yang berbeda. Nah sekarang di akhir zaman ada dikenalkan istilah baru yang oleh Nabi disebut ulama. Zaman Nabi Muhammad ada nggak istilah ulama? Nggak ada. Belum ada. Adanya Nabi, betul nggak? Betul. Adanya Rasul, betul nggak? Betul. Ulama ada nggak? Belum Belum. ada. Ada. Nah, ternyata istilah ulama dikenalkan Nabi untuk umat akhir zaman. Al ulama warasatul anbiya. Gak disebut Nabi tapi disebut ulama. Isinya sama nggak? Sama. Karena isinya ini diwariskan waris-waris, isinya sama walaupun wujudnya berbeda-beda, betul nggak? Betul. Nah, khatamul anbiya, wadah terakhir yang disebut Nabi adalah Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Nah, jika saya bilang ya, air ini diwadahi gelas, ini yang terakhir kalinya. Nah, air ini akan waris ya, beda-beda wadah ya. Tapi saya kasih tahu ya, berikutnya sudah nggak ada lagi wadah gelas untuk air ini. Berarti wujudnya air berikutnya ada nggak yang berupa gelas? Tidak. Tidak ada. Tapi air ini karena bukan manusia, dia diwariskan wujud botol. Wujudnya jadi botol. Diwariskan ke mangkok wujudnya jadi, Mangkok. diwariskan ke kendi wujudnya jadi, Kendi. sudah nggak ada air lagi. Demikian juga Nabi Muhammad sampaikan ya. Ya, sepeninggalku nanti ya, sudah nggak ada lagi sebutan Nabi ya, karena di dalam Quran sampaikan Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Saya tanya, berarti ada nabi nggak setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Nggak ada ya. Sebutannya nggak disebut nabi lagi, tapi al ulama warasatul. Anbiya. Berikutnya disebut ulama yang waris. Kalau waris isinya sama nggak? Sama. Misalkan ya, air ini diwariskan ke sini. Saya tanya, ini sama nggak dengan isinya di sini tadi? Sama. Saya pindahkan ke sini lagi. Ini karena ada bekasnya kopi ya. Isinya sama nggak? Sama. Pindah-pindah waris berarti isinya sama nggak? Sama. Maka di akhir zaman sebutan Nabi berubah menjadi ulama. Sebutan Rasulullah berubah menjadi mursyid. Yang mursyid, yang waris, wadah wujudnya, pembawanya adalah disebut waliyam mursyidah. Yang dia adalah al ulama warasatul, Anbiya. yang dia adalah rasulun min anfusikum. Jelas? Das. Nah, inilah yang diingkari oleh ulama-ulama dunia ya. Sudah jelas ada warisnya, sudah jelas garisnya tuh enggak? Kalau mau tahu siapakah Rasulullah zaman ini, carilah orang-orang yang ada di jalur estafet amanah waris ya, yang diwarisi Nabi Muhammad, yang diwariskan kepada berikutnya, yang diwariskan kepada berikutnya, dan sampai pada zaman ini, betul nggak? Betul. Zaman ini ketemu orang itu sama dengan zaman Nabi Muhammad ketemu di baliknya Nabi Muhammad, isinya sama nggak? Sama. Sama ya. Dulu wujudnya Nabi Muhammad ya, sekarang wujudnya guru kita, sama nggak isinya? Sama. Ilmiah tinggi ya. Sekarang disebut Nabi nggak? Tidak. Nabi ulama, betul nggak? Disebut Rasulullah nggak? Tidak. Disebut mursyid. Siapa yang mengenalkan itu? Nabi Muhammad. Gak percaya? Baca surat Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursyidah. Nah, kenapakah orang harus mencari Nabi Muhammad dan Rasulullahnya itu? Sebetulnya Nabi Muhammadnya secara hakikat ya isi yang sama, maka
Hakikatnya isinya sama nggak? Sama. Jika waris ya, air ini diwadahi gelas, wujudnya gelas, sampai ujung ya, yang ke-37 ya warisnya diwadahi misalkan guci atau kaleng, isinya sama nggak? Sama. Maka hakikatnya kau telah bersaksi akan apa yang dibalik isinya gelas ini, itu kan? Maka syahadatmu bersaksi akan Nabi Muhammad yang di zamanmu sendiri, yang secara hakikat isinya adalah sama, yang dia kedudukannya adalah Rasulun min anfusikum wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas? Das. Bisa disaksikan? Bisa. Di zamanmu sendiri? Bisa. Wujud? Wujud. Rasulullah ya. Tempatnya Rasulun min anfusikum. Rasul di zaman kita sendiri. Jelas ya? Das. Isinya sama? Sama. Jika betulan ulama waris. Lah kalau nggak waris isinya sama nggak? Enggak. Ya enggak dong. Kalau ini isinya es cendol, saya pindahkan ke wadah lain, isinya sama-sama cendol nggak? Es cendol nggak? Ya. Lah kalau ini es cendol, kemudian ada orang ya, isi yang nggak diwarisi es cendol, tapi dikasih oli bekas, sama nggak isinya? Es cendol sama oli bekas? Beda. Ya. Logis kayak ini. Logis. Sama es caur, sama nggak? Beda ya. Ya. Kalau guru isinya es cendol, yang diwarisi adalah yang isinya mendapatkan isi yang sama, yaitu waris es cendolnya. Betul nggak? Kalau ada yang ngaku waris tapi isinya nggak sama, isinya es dawet ya, beda cendol ya. Misalkan Daud ireng. dawet ireng ya, dawet cau, sama nggak dengan es cendol? Beda. Waris nggak dia? Bukan ya. Maka isinya sama nggak? Beda. Kalau saya dibantah, jelas ya. Nah, siapa pembawa wasilah zaman ini? Jelas ya, gampang ya. Yaitu yang ada di jalur waris estafet, yang waris daripada junjungan Rasul Muhammad. Jelas ya? Jelas? Siapa Rasulullah Muhammad? Pembawa wasilah zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Sekarang saya tanya, siapa pembawa wasilah zaman ini? Adalah orang yang diwarisi estafet waris oleh Nabi Muhammad, betul nggak? Dan waris berikutnya sampai di zaman ayahanda guru kita. Sama nggak? Sama. Nah, sekarang ya, kita kembali ke topik awal. Rusaknya agama adalah orang-orangnya tidak mau mengakui Rasul dan tidak mau beribadah lewat wasilah, betul nggak? Lah Allah saja ke dunia lewat wasilah, betul nggak? Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Gak percaya? Apakah betul, saya tanya? Doamu, sholatmu, ibadahmu ya, zikirmu, jika tidak lewat sholawat akan Nabi, semuanya menggantung di langit dan nggak bisa sampai ke Allah Ta'ala. Betul nggak? Ternyata sholawat itu bukan deleming Allahumma sholli ala Muhammad, bukan itu kan delemingnya, betul nggak? Tapi kau harus lewati channel yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yang di zamanmu sendiri. Itulah channel, itulah wasilah, itulah gelombang dan frekuensi. Jelas? Rusaknya Hindu, rusaknya Buddha, rusaknya Yahudi, Konghucu, Nasrani ataupun Islam itu sama, yaitu apa? Rusaknya praktek ibadah dengan mengingkari Rasulullah, wasilah, dan cara mengamalkan kitab kode. Jelas? Islam telah rusak separah-parahnya. Nah, kalau Islam yang rusak, apa bedanya dengan Nasrani yang rusak? Dengan Yahudi yang rusak, Buddha yang rusak? Saya tanya, itu agama bukan? Bukan ya. Makanya ya, ketika Yahudi rusak, diturunkanlah Nasrani ya, yang dibawa oleh Nabi Isa, betul nggak? Berarti yang ini rusak nggak ya ini? Rusak. Diperbaiki yang rusak ini menjadi Nasrani, itu nggak? Maka harusnya Yahudi ada nggak harusnya? Harus sudah nggak ada harusnya. Tapi diterangkan di dalam Quran ya,
perpindahan arah kiblat itu sulit diterima oleh orang yang terdogma, yang ngefans tapi nggak jelas. Nah, ketika Nasrani rusak, diturunkanlah Islam. Sama nggak ini harusnya? Sama. Nasrani yang asli dan Islam yang asli sama nggak harusnya? Sama. Sama, cuma beda zaman saja, betul nggak? Iya. Rasulullah sama nggak? Sama, cuma beda pembawanya saja, betul nggak? Iya. Tapi kalau orang menganggap Rasulullah dan Nabi itu sama, sesat sudah. Karena dia nggak sama ya antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, beda ya. Beda. Yang sama adalah Rasulullahnya, betul nggak? Makanya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, betul nggak? Betul. Dia menyaksikan Rasulullah lewat Musa, dia menyaksikan Rasulullah lewat Muhammad, betul nggak? Betul. Yang dia saksikan apa? Rasulullahnya, betul nggak? Betul. Tapi lewat orang yang membawanya. Jelas ya? Berarti dia bukan hanya menyaksikan nabinya. Kalau menyaksikan nabinya, nggak perlu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul nggak? Nggak perlu Muhammad Rasulullah, betul nggak? Nggak perlu ya. Karena dia menyaksikan yang Rasulullahnya, tapi lewat wujud Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, betul nggak? Betul. Jelas ya? Jelas. Sekarang orang sudah nggak ada yang percaya bahwa zaman ini ada Rasulullah. Nah, sebutan saja yang berbeda ya. Kata Nabi diganti dengan istilah mursyid. Orang yang disebut wali yang mursyida atau ulama waris. Sama nggak dengan isian Nabi Muhammad? Sama. Isian Rasulullah? Sama. Sama. Karena Rasulullah bukan manusia, Rasulullah nggak mungkin mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang mati adalah yang bernyawa. Yang manusia bernyawa nggak? Bernyawa. Nabi Muhammad bernyawa nggak? Bernyawa. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi bernyawa nggak? Bernyawa. Nah, tapi Rasulullahnya karena tidak bernyawa, dia adalah ruhaniyah, maka nggak mungkin mati dan nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah kiamat ya, betul ya? Betul. Nah, sekarang di seluruh dunia ulamanya, kiainya, ustadznya, Gus Buyabnya semua mengingkari Rasulullah zaman ini atau mursyid zaman ini yang waris ya. Maka dia pun nggak ketemu wasilah dan nggak ketemu ayat-ayat qadim. Maka mereka beragama itu agama rusak nggak itu? Rusak. Sudah rusak. Itu agama bukan? Bukan ya. Jelas ya? Jelas. Cara Allah memperbaiki agama yang rusak adalah dengan diturunkan Rasul, kitab, dan wasilah, betul ya? Berarti pola yang sama. Yang rusak dari semua agama ini apanya? Wasilahnya. Jelas ya? Jelas. Sehingga orang nggak lagi percaya bahwa saya berhubungan dengan Allah wajib lewat wasilah, karena merasa mampu sholat sendiri dengan caranya, dikit dengan cara sendiri, betul kan? Nah, wasilah harus ada yang membawa nggak ini? Harus ya. Sekarang sudah nggak ada yang ngerti ya. Syahadat sudah nggak ada yang tahu ya. Sudah rusak semua. Islam telah rusak ya. Islam nggak jauh beda dengan Nasrani, sama-sama bosok ya. Harusnya Islam yang zaman Nabi Muhammad sama Nasrani zaman Nabi Isa, sama Yahudi zaman Nabi Musa, sama nggak harusnya? Sama. Sama. Tapi jangan samakan yang disampaikan oleh Mr. Tem dengan Islam mereka. Beda nggak mereka? Yang saya sampaikan dengan Nasrani yang tanpa Nabi Isa, tanpa wasilah, beda nggak itu? Beda. Dengan Yahudi tanpa Nabi Musa dan tanpa wasilah, beda nggak itu? Beda. Beda. Dari seluruh agama, ternyata agama di satu zaman cuma ada satu saja, betul nggak? Ya, saya ulangi ya. Ketika Yahudi rusak, diperbagi dengan Nasrani. Apakah agama ada dua? Tidak. Jika Yahudi telah kehilangan wasilahnya, berarti Yahudi sudah nggak ada. Jelas ya? Jelas. Maka agama yang benar apa? Nasrani. Tetapi Nasrani jika rusak kehilangan wasilahnya, diturunkan Islam, maka Nasrani ada nggak? Tidak. Tidak ada ya. Agama dari dulu cuma satu. Yang ada Rasulnya, ada wasilahnya, dan ada Quran, ada kitab qadim. Pertanyaannya,
Apakah ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib atau mursyid yang di luar sono ngerti kitab qadim? Ngerti wasilah? Tidak. Ngerti Rasul zaman ini? Tidak. Ternyata gak ngerti. Berarti mereka telah rusak agamanya. Jelas sekarang ya? Jelas. Kalau mereka ngerti, kenapa mereka gak menerangkan ini? Kenapa mereka cuma cerita tentang ini, tentang itu, betul nggak? Betul. Kenapa mereka ngomongnya hebat-hebat, tetap praktek syahadatnya palsu apa sablu? Sablu. Paslu, paslu. Ya, pokoknya itulah ya, palsu ya. Agama cuma satu ya. Zaman Yahudi, agama yang benar apa? Yahudi, itu kan? Zaman Buddha, agama yang benar apa? Buddha. Zaman Hindu, agama yang benar apa? Hindu. Zaman Nasrani, agama yang benar apa? Nasrani. Zaman Islam, agama yang benar apa? Islam. Tapi di akhir zaman, kata Nabi, akan dekat masa Islam akan hanya tinggal namanya saja, Quran hanya tinggal tulisannya saja, dan seterusnya. Maka di manakah agamanya di akhir zaman? Yaitu agama yang Islam juga ya, tapi yang ada wasilahnya dan ada rasulnya. Karena bunyinya Nabi Muhammad dan Islam itu menyempurnakan. Saya tanya, jika telah sempurna, ada nggak yang di atas sempurna? Tidak Nggak ada. Maka tidak ada lagi agama di akhir zaman kecuali Islam. Jelas ya? Jelas. Tetapi Islam bukan Islam yang kampungan. Jelas ya? Islam yang goblok-goblok, suntuloyo, bodoh-bodoh itu, betul nggak? Betul. Islam yang ada wasilahnya, ada rasulnya, dan ada kitab qadimnya. Jelas? Jelas. Tepuk tangan. Pertanyaannya, di manakah kau dapatkan Islam yang ada wasilahnya, ada rasul, dan ada kitab qadimnya? Di kampus Taklim Makrifati. Bantan sak karepmu ya, nalar logika yang kami terangkan. Enggak mungkin bisa kau bantah ya. Betul. Biarpun kau ulama yang badak udah buta, gitu, rambut udah putih, gak bakalan kau ngerti tentang ini ya. Karena kau sama sekali tidak tahu agama makrifat ya. Tahu agama teori saja, betul ya? Betul. Sak kukuran ya kau gak ngerti ya, walaupun kau sudah bergelar profesor, doktor, lulusan Kairo, tapi nol dari praktek makrifat. Tapi kalau bisa tem, dimuji orang boleh nggak? Boleh. Saya nggak mabok pujian, makanya saya dakwah biasa saja. Pakai topi cowboy, ya kan? Pakai kaos dan pakai celana pendek. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak butuh dihormati orang ya. Kalau cocok karemu, nggak cocok karemu, betul nggak? Betul. Karena yang telah sampai nggak perlu tanya jawab, betul nggak? Nggak perlu debat lagi, betul nggak? Betul. Kalau kau sudah tahu ini rasanya apa, perlu kau tanya nggak sama orang? Tidak. Saya sudah minum, perlu nggak saya tanya? Kang Ibek ini rasanya apa? Perlu nggak? Tidak. Atau orang lain kasih tahu saya, misalnya Pak Ripai, Mr. Tem, itu rasanya begini. Nggak sama dengan yang saya rasakan. Perlu saya dengarkan nggak? Tidak. Nggak perlu. Saya nggak butuh pujian, nggak butuh penghormatan ya. Saya Asik dengan diri saya sendiri. Tepuk tangan. Mr. Tem yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Dakwah seperti ini ya, saya kan karbu toh. Perlu nggak saya sopan? Bebas suka-suka aku, cocok-cocokku sendiri tuh nggak? Saya bayar nggak cocok saya kepada Anda? Royalti? Enggak, betul nggak? Kamu dengar kalau nggak cocok ya, muntahin aja, betul nggak? Betul. Nggak cocok aja dengerin, betul nggak? Betul. Kalau saya protes, saya gaya dengan gaya cowboy, dengan gaya yang
Ya asik-asik ngeri-ngeri sedap. Boleh nggak? Suka-suka aku dong. Siapa yang punya kamu saling marifat? Mister Mister TM ya. Siapa yang berdiri pintar dan tidak sombong? Mister TM Siapa yang bisa mengajarkan marifat secara terang benderang? Mister TM Siapa orang yang hebat sekali di dunia ini? Mister TM Nggak ada lagi. Lainnya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke, ngeri-ngeri sedap ya. Agamamu rusak ya jika nggak ada wasilah, Rasul dan kitab qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah, waspadalah.